Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama aku, Kak Grace, Bang Gary, dan Bang Septian. Untuk memulai ibadah kita, mari kita semua bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Untuk membuka ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Kita nyanyi lagu ini dari awal lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau hari ini Tuhan masih kasih kesempatan buat kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya semuanya Tuhan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sekalian, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan dasatita. Hari ini kita akan mengucapkan dasatita yang ke-9, yaitu jangan engkau berdusta. Mari kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengucapkan dasatita, khususnya dasatita yang ke-9 pada hari ini. Tuhan berkati kami supaya dalam keseharian kami tidak mengucapkan saksi dusta atau kami tidak berbohong dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan adik-adik mengumpulkan persembahan masing-masing ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu persembahan kami. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi lagu ini dari awal lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan aku Kak Eta. Sekarang kita belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami pada pagi hari ini Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Berkati adik-adik, berkati hamba-Mu juga untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau lihat satu video ya. Nats firman Tuhan kita hari ini tentang, nah nanti adik-adik lihat deh di cerita videonya. Sebentar ya.
Nah, firman Tuhan hari ini judulnya, tema kita adalah memberi informasi yang benar. Yang diambil nas Alkitab dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Nah, ini yang mau kakak lihat, kasih lihat ke adik-adik ya. Kita lihatkan video ini dulu. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh.
Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik, apa yang kita mau pelajari dari cerita tentang Nuh tadi adalah ketika Nuh melepaskan seekor burung merpati. Karena tema kita harian ini adalah memberikan sebuah informasi yang benar. Nah, pada saat merpati itu dilepaskan oleh Nuh, dia kembali dengan membawa sebuah ranting. Tujuannya Nuh melepaskan merpati untuk apa, adik-adik? Supaya Nuh tahu apakah daratan sudah kering atau belum. Seperti itu. Nah, akhirnya merpatinya dilepaskan dan merpati itu kembali kepada Nuh dengan membawa sebuah ranting yang tandanya sudah ada pohon, sudah ada dahan-dahan dan sudah airnya surut. Nah, kita pelajari bagaimana menjadi orang yang memberi berita yang baik, berita yang benar, bukan berita bohong. Nah, di sini ada contoh-contoh berita hoax. Kalau ceritanya zaman sekarang bilang berita bohong tuh hoax. Kalau dulu ya berita bohong ya. Apa sih yang dimaksud dengan berita bohong? Atau ciri-ciri berita bohong itu seperti apa? Pasti adik-adik sering dengar ya, itu hoax, spam atau apa segala macam. Nah, berita yang tidak benar adalah ketika berita itu tidak ada buktinya. Seperti burung merpati tadi, dia kembali tidak cuma bilang ke si Nuh, balik aja, tapi dia membawa sebuah ranting, itu bukti bahwa memang sudah ada daratan. Nah, seperti itulah berita yang benar. Kalau berita tidak benar, tidak ada buktinya. Seperti ini, contoh-contoh berita yang tidak benar. Baru kedua apa? Ada sumbernya. Dari mana sumber beritanya? Siapa yang menyampaikannya, adik-adik ya? Atau cuma berita bohong. Nah, burung merpati tadi membawa rumput. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh berita yang benar, tidak bohong. Contohnya, Harian Kompas, berita seputar Indonesia di RCTI. Kan ada sumbernya dari Kompas, dari RCTI,
dan ada buktinya, ada gambar, ada nanti nama-nama sumbernya siapa-siapa. Itu bisa dibuktikan beritanya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik kelas 1-2 dalam memberitakan kabar juga jangan bohong, jangan suka beritakan yang nggak betul, dibilang ada PR, bilang ke temennya, oh nggak ada PR kok, nggak ada PR. Waduh, kasihan kan temennya. Nah, kita mempelajari bagaimana alat-alat informasi zaman dulu, zaman kakak masih SD kelas 1. Ini dia, ada merpati, ada telepon umum, telepon zaman dulu tuh di rumah seperti yang itu. Baru pakai surat. Ayo, siapa yang pernah nulis surat? Kalau nulis surat dulu dikirim hari Senin, nyampenya hari Senin berikutnya. Lama ya adik-adik ya, nggak seperti sekarang nyebar hoak lewat WA, cepet, sedetik bisa dapat 100 orang yang kena bohong ya adik-adik ya. Terus telepon umum, harus punya duit koin, gope-gope ya. Kalau sekarang nih, alat komunikasi canggih, TV, laptop, handphone juga namanya bukan handphone lagi, tapi smartphone, handphone pinter, yang bisa mengirim pesan sampai 1000 sekali kirim, 100 ya adik-adik ya. Tapi kalau yang dikirim berita tidak benar, itu tidak boleh. Nah adik-adik, di sini tujuannya adalah supaya adik-adik menjadi penyampai berita yang benar. Jangan suka menyampaikan berita-berita yang tidak benar, yang tidak ada buktinya, namanya berbohong, berarti melanggar titah keberapa adik-adik? 9. Apa bunyinya? Jangan engkau berdusta atau berkata bohong ya. Nah, ayat hafalannya di sini, Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Share screen-nya sudah selesai. Nah, adik-adik, sebentar ya. Oke, kita sudah selesai. Makanya kakak pakai frame-nya TV. Ini TV zaman dulu tuh, tombolnya kayak begitu, bukan kayak sekarang pakai remote-remote, bisa berebutan cari channel ya adik-adik ya. Sumber lagi, satu lagi berita dari TV. TV juga kadang suka ada berita bohongnya. Makanya adik-adik harus teliti dalam membaca berita ya. Oke adik-adik, sampai di situ saja. Kita tutup dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pelajaran yang kami boleh dapat dari Nabi Nuh, di mana Engkau memberkati Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh boleh selamat dari air bah Tuhan. Dan juga kami mau belajar seperti Nabi Nuh yang percaya kepada berita yang benar yang Tuhan sampaikan. Jadikanlah kami Tuhan pembawa berita-berita yang baik, berita yang benar. Jauhkan kami dari berita yang bohong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati adik-adik kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik GKPS Cikoko, khususnya adik-adik sekolah minggu yang tergabung dalam kelas 3 dan kelas 4 SD. Bagaimana kabar kalian? Bang Martin harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Semangat ya, meskipun kalian sudah beberapa bulan ini mengikuti kebaktian di rumah. Bang Martin tahu kalian rindu bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Kalian rindu untuk bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, tapi kita tetap doakan bersama-sama semoga wabah virus COVID-19 bisa cepat berlalu ya, supaya kita bisa bertemu lagi di gereja. Nah adik-adik tadi sudah bernyanyi, sudah menari bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan Bang Martin bagikan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sungguh bergembira karena pada hari Minggu ini Engkau mempertemukan kami melalui ibadah online ini.
Kami percaya meskipun kami masih beribadah di daring secara online, kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu, hati dan pikiran kami Tuhan berkati, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, minggu ini, pagi ini, Bang Martin hendak membagikan kisah tentang seorang nabi yang Bang Martin tahu dan Bang Martin yakin bahwa adik-adik sudah tahu siapa nabi ini. Nabi ini sangat terkenal. Ya, Bang Martin kasih clue. Namanya terdiri dari 3 huruf. Ya, ada yang sudah mulai tahu? Belum? Kalau belum, Bang Martin kasih clue lagi. Nabi ini terkenal dengan air. Iya, udah pasti tahu dong ya. Kalau belum tahu lagi, Bang Martin kasih clue lagi. Nabi ini terkenal dengan bahtera yang besar. Iya, adik-adik sudah pasti tahu ya, Nabi Nuh. Bang Martin akan bercerita tentang Nabi Nuh. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membuka Kejadian 8. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Bang Martin kasih waktu kepada adik-adik untuk membuka Kejadian 8 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Jika sudah, mari kita membacanya bersama-sama. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Berbahagialah adik-adik yang membaca, dan akan kita renungkan bersama-sama, dan semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, Bang Martin mau tanya nih, ya, adik-adik pernah nggak sih dengar kata hoax? Ya, pasti adik-adik sudah pernah dong ya dengar kata hoax. Apa itu hoax? Hoax itu adalah berita bohong, ya, berita bohong, berita yang tidak benar, ya, berita yang beredar di masyarakat, beredar di orang tua, beredar di sekitar teman-teman, tapi beritanya itu adalah berita bohong. Nah, tentu Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka menyebarkan berita hoax. Adik-adik, tahu nggak sih berita hoax itu berkaitan dengan titah keberapa? Ya, titah ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta, atau jangan engkau mengucapkan hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan saudaramu atau berkaitan dengan apapun. Itulah titah ke-9 ya. Jadi Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka berbohong. Nah, adik-adik di sini masih suka berbohong nggak sama orang tua? Ayo jujur. Biasanya kalau adik-adik ya bilangnya sudah makan, tapi ternyata belum. Atau misalnya sudah dirapikan mainannya, tapi ternyata belum. Atau yang paling sering, ya, mama papa suruh belajar, adik-adik bilangnya
Udah ma, udah pa, tapi ternyata belum. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang Tuhan tidak suka. Ya adik-adik ya, Tuhan tidak suka dengan orang yang berbohong. Tuhan tidak suka dengan orang yang menyebarkan berita-berita hoax. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak jujur. Tapi apa yang Tuhan suka? Yang Tuhan suka adalah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan mengatakan suatu kebenaran. Dari cerita Nabi Nuh tadi, kita melihat bahwa tidak hanya manusia, tapi Tuhan juga bisa menggunakan apapun, siapapun, dimanapun untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan sesuatu tentang kebenaran. Ya, dari cerita Nuh tadi kita bisa melihat ya yang sudah kita baca, Tuhan menggunakan burung merpati untuk menyampaikan kebenaran kepada Nuh dan juga orang-orang yang ada di Bahtera. Kita lihat tadi Nabi Nuh ketika sudah lama sekali mereka dalam Bahtera itu, Nabi Nuh melepaskan seekor burung merpati, dan burung merpati itu pertama kali apa? Dia kembali. Dia kembali karena tidak ada tempat untuk berpijak. Ya, karena seluruh bumi itu masih ditutupi oleh air. Kemudian Nabi Nuh menunggu 7 hari. Setelah 7 hari Nabi Nuh melepaskan kembali burung merpati itu. Setelah sampai senja, burung merpati itu kembali ke Bahtera dan membawa sehelai daun zaitun. Kabar baik bagi Nabi Nuh. Karena apa? Karena itu tandanya air bah sudah mulai surut. Tapi daratan belum terlihat. Ya, cuman surut, cuman turun sedikit-sedikit, tapi daratan belum terlihat. Akhirnya 7 hari kemudian Nabi Nuh melepaskan kembali burung merpatinya, dan burung merpati itu tidak kembali ke Bahtera. Dan itu menjadi sebuah tanda baik bagi Nabi Nuh dan juga orang-orang yang ada di dalam Bahtera. Artinya apa? Artinya daratan sudah mulai terlihat. Nah adik-adik, kita belajar dari seekor burung merpati. Burung merpati dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Burung merpati saja dipakai Tuhan. Apalagi kita, apalagi Bang Martin, apalagi adik-adik. Tuhan suka loh ketika kita berkata yang benar. Tuhan suka loh ketika kita menjadi anak yang jujur. Ya, Tuhan suka kalau seandainya kita berani mengatakan suatu kebenaran. Apalagi ketika adik-adik menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman. Nah adik-adik, coba kita lihat. Apa sih kata Amsal terkait dengan kebenaran dan juga terkait dengan orang-orang yang suka berkata bohong? Ya, kita buka Amsal 26 ayat 6. Ya, Amsal 26 ayat 6. Salomo menuliskan bahwa siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, ya, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Siapa yang mengirimkan pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Artinya apa? Artinya Salomo hendak mengatakan ketika kita sering berbohong, sering mengatakan sesuatu yang tidak benar, justru kita akan jadi celaka. Justru itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya, apa sih ruginya kalau seandainya kita tidak jujur atau kita sering tidak mengatakan sesuatu yang benar? Yang pasti yang pertama adalah kita sulit dipercayai. Ya, orang-orang akan menjadi tidak percaya lagi sama kita. Kemudian yang kedua, kita bisa saja dijauhi oleh teman-teman. Ya, karena kita sering berbohong, ya, teman-teman kita pasti sering jauhin kita. Ya, karena apa? Karena mereka tidak percaya lagi sama kita. Dan yang ketiga adalah kita sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, kita sulit
Sulit sekali bagi orang lain untuk percaya sama kita, apalagi kalau kita sudah berbohong, sering berbohong begitu ya. Sehingga kalau seandainya kita lihat bersama-sama, orang yang tidak jujur itu ruginya banyak sekali. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita menyampaikan kebenaran. Mari kita menjadi anak-anak yang jujur. Mari kita menjadi anak-anak yang menyampaikan sukacita. Ya, caranya bagaimana Bang? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sederhana ya adik-adik ya. Ketika adik-adik menyampaikan misalnya kepada saudara, ih kamu cantik banget hari ini, ih kamu ganteng banget hari ini, itu adalah sudah menyampaikan kabar sukacita atau menyampaikan kebenaran. Karena memang setiap orang itu cantik dan ganteng gitu ya. Tidak ada yang tidak cantik dan tidak ganteng. Semua orang itu cantik dan ganteng. Nah, kemudian kebenaran juga bisa disampaikan melalui kata-kata yang memotivasi atau memberikan semangat kepada orang lain. Apalagi di tengah-tengah masa COVID ini, ya, adik-adik itu bisa saja menyampaikan kepada orang lain supaya memberikan semangat kepada orang lain supaya tidak bosan di rumah, ya, supaya tidak jenuh di rumah, supaya tetap semangat belajar di rumah. Dan ini adalah bagian dari aktivitas kalian. Ya, jadi tugas dari Bang Martin, silakan kalian take video atau bisa saja kalian menggunakan voice recorder atau rekam suara, ya. Sampaikan kabar baik, sampaikan kebenaran, sampaikan kepada orang lain dan sampaikan motivasi orang lain. Beri semangat kepada orang lain. Supaya apa? Supaya tetap semangat meskipun di tengah-tengah masa pandemik ini, ya. Misalnya contohnya adik-adik bisa menyampaikan kabar sukacita kepada teman, ya, sesama kelas 3-4. Adik-adik bisa menyampaikan, semangat ya teman-teman di rumah belajarnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap bersukacita meskipun di rumah saja. Itu contoh ya, jangan diikutin. Kalau diikutin artinya nyontek. Oke adik-adik, hari ini kita belajar dari cerita Nabi Nuh bahwa kita bisa juga dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Permasalahannya, apakah kita mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran? Jadilah anak yang jujur, ya, jauhi kebohongan, karena Tuhan tidak suka orang-orang yang berbohong. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari cerita Nabi Nuh dan seekor burung merpati yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran dan kabar baik bagi Nabi Nuh dan juga orang-orang yang ada di sekitar Bahtera. Tuhan, kami mohon, kami juga mau menjadi orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran. Ajarlah kami agar kami boleh berkomitmen menjadi anak yang jujur. Kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Bapa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami sudah rindu bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Kami sudah rindu bertemu dengan kakak dan abang guru sekolah minggu. Kami sudah rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di sekolah minggu di gereja ya Bapa. Kami mohon biarlah COVID ini boleh berlalu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami supaya mereka tetap sehat dan melimpahkan rezeki kepada mereka. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Tadi sudah memuji Tuhan dan bernyanyi-nyanyi kan? Yuk sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya dan disiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Sudah siap belum semuanya? Oke, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, supaya kami semua bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu dan dalam menerima firman yang Engkau berikan kepada kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang mari kita buka dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Yuk kita buka semua Alkitabnya dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Nah adik-adik, coba ditutup dulu Alkitabnya. Boleh dibatasin ya. Yuk, coba tebak-tebakan. Binatang apa yang dikirim oleh Nuh untuk melihat keadaan daratan? Betul, burung merpati. Nah, 3 kali Nuh mengirim burung merpati untuk melihat apakah air sudah kering atau belum, dan apakah daratan sudah terlihat atau belum. Percobaan yang pertama, burung merpatinya tidak membawa kabar baik, air belum surut. Percobaan yang kedua, burung merpati membawa daun zaitun, menunjukkan bahwa sudah ada bagian yang kering. Lalu yang ketiga, burung merpatinya tidak kembali. Artinya dia sudah bertemu dengan daratan dan bertemu dengan tempat tinggalnya. Adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari cerita ini? Cerita ini mengatakan bahwa burung merpati adalah sebagai alat pemberi informasi kepada Nuh. Nah, burung merpati itu membantu sekali untuk Nuh menemukan daratan, sehingga mereka bisa sampai di daratan dengan sukacita dan dalam keadaan selamat. Tapi tunggu, Nuh tidak mungkin percaya begitu saja kepada burung merpati kalau misalnya daratannya sudah terlihat dan air sudah menyurut, kalau tidak ada fakta. Betul banget, daun zaitun yang dibawa oleh burung merpati itu adalah fakta bahwa air sudah mulai kering, air sudah mulai surut. Nah, seperti zaman sekarang nih adik-adik, kita sering banget mendengar berita hoax, berita yang tidak jelas asal-usulnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kan guru-guru di sekolah sering juga ya adik-adik ya mengatakan kita harus membaca berita, kita harus mencari informasi. Benar banget. Saat ini, zaman ini, informasi itu bisa didapat dari mana saja. Ada media cetak berupa majalah dan koran, ada juga media sosial, kita bisa baca dari website, kita bisa baca dari sosial media, sosial messenger. Tapi yang perlu kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan faktanya. Maksudnya apa ya sesuai dengan faktanya? Yaitu tadi, memberikan informasi yang jelas bahwa itu informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Jangan mau memberikan informasi
yang salah. Coba kalau misalnya burung merpati tadi memberikan informasi yang salah, apakah Nuh dan keluarganya bisa sampai di daratan dengan selamat? Tentu tidak adik-adik. Tapi belajar untuk memberikan informasi yang benar dan menjadi alat informasi yang benar dengan memberikan fakta yang jelas. Gimana ya caranya memberikan fakta yang jelas? Yang pasti dengan kebijaksanaan. Adik-adik, kebijaksanaan itu hanya datang dari Tuhan. Jadi saat kita memberikan informasi, kita harus dengan bijaksana dan meminta Tuhan memberi kita kebijaksanaan untuk bisa memberikan informasi kepada orang lain. Dan menerima informasi juga harus dengan bijaksana. Jangan asal termakan berita hoax ya. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk menjadi alat informasi yang benar. Memberitahu kepada orang lain bahwa sebuah berita adalah benar. Selain itu adik-adik, ingat loh, ada titah ke-9. Apa ya titah ke-9 itu? Janganlah engkau bersaksi dusta. Nah, bersaksi dusta itu asalnya juga dari pemberitaan yang tidak benar. Pemberitaan yang kita tidak tahu apakah benar atau tidak mengenai berita itu. Itu dia. Maka kita perlu kebijaksanaan dari Tuhan supaya kita bisa dengan benar menyampaikan informasi kepada orang lain, kepada teman-teman, dan kepada orang tua kita. Oke adik-adik, semua mau kan untuk menjadi pembawa berita yang baik dan benar? Good. Kita harus belajar dari burung merpati yang membantu keluarga Nuh untuk kembali ke daratan, menemukan daratan, dan kembali dengan selamat. Oke adik-adik, sebelum kita tutup doa, Kak Sarah akan memberikan aktivitas nih. Aktivitasnya ada 2. Yang pertama adalah mengerjakan kuis atau tes game yang nanti linknya akan disebar melalui kakak guru kelas 5-6. Nah, tugas yang kedua adalah coba adik-adik mencari sumber kebenaran dari salah satu pertanyaan yang ada di situ. Misalnya, pertanyaannya mengenai apa itu coronavirus. Nah, kalau nanti ada pertanyaannya di situ dan jawabannya benar ataupun jawabannya salah mengenai pertanyaannya, adik-adik bisa loh kasih tahu sumbernya dari mana ya. Adik-adik membaca dari mana ya? Satu aja sumbernya. Nah, itu tugasnya ya. Ada 2. Yang pertama mengerjakan kuis, yang kedua mencari sumbernya. Gak perlu semua nomor, 1 nomor aja kita cari tahu sumbernya seperti apa. Yuk, kita mau belajar untuk mencari sumber informasi sebelum kita memberikan informasi tersebut kepada orang lain. Siap? Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, bantulah kami anak-anak sekolah minggu untuk bisa menjadi seorang yang bijaksana dalam mengolah informasi. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk bisa memahami semua informasi yang kami terima dan mau untuk mencari kebenarannya sebelum kami memberikannya kepada orang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikanlah kami selalu kesehatan dan berikanlah kami selalu semangat untuk bisa menjalani hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganuk. Pasada uhur nami, aset orang ganuk. Sengbo dalam konami, salah kana torsa. Dupat hasomanami, torang lagi huja. Amin. Selamat hari Minggu.